Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna sanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasil al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Summa qala radhiyallahu ankum. Halaman 127, hadis ke-7. Wa an aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alaiha al-hawlu fa biha khamsatu darahima wa laysa 'alaika shay'un hatta yakuna laka isruna dinaran wa hal 'alaiha al-hawlu fa biha nisfu dinarin fama zada fa bihi sabi dzalik wa laysa bi malin zakatun hatta yahul 'alaihi al-hawlu. Rawahu Abu Dawud wa huwa hasanun wa qad ikhtalafu fi rafihi ila akhirih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari pertama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sekalian, terutama panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, nikmatul Islam wal iman, hingga pada malam hari sama-sama kita hadir di mushola al-barakah dalam rangka taklim yang biasa kita adakan setiap malam Jumat. Mudah-mudahan kehadiran kita, langkah kita dari menuju ke tempat yang mulia ini dicatat satu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang kita dapat ilmu yang manfaat baik dunia maupun akhirat. Salawat dan salam semoga rahmat Allah tercurahkan kepada hamba pilihannya qudwah kamilah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan kita umat yang cinta kepada beliau. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan sahabatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bacaan kita halaman 127, hadis yang ke-7. Masih bicara tentang zakat. Jadi zakat ini baik zakat mal, zakat harta, zakat buah-buahan atau binatang, biji-bijian. Jadi kalau sudah sampai kepada haulnya, kepada nisabnya, itu wajib dikeluarin, kan? Segera, gitu kan? Kalau enggak, ini bisa bahaya, kan? Kata Nabi di dalam satu hadisnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma talifa malun fi barri wala bahrin illa biman zakata." Jadi ma talifa tidaklah rusak, gitu kan? Malun harta fi barrin di daratan wala fi bahrin dan di lautan illa biman zakah, kecuali enggan mengeluarkan zakat, gitu. Jadi harta akan binasa, akan hancur kalau tidak dikeluarkan zakatnya, gitu. Jadi kalau haulnya udah nyampe, nisabnya udah nyampe, enggak dizakatin, nih hati-hati. Sebabnya macam-macam, bisa kebakaran, ya kan, bisa kebanjiran, bisa ada perampokan, gitu kan, pencurian, macam-macam, gitu kan. Jadi zakat yang tidak dihartakan dia akan binasa, akan hancur, gitu kan. Caranya Allah macam-macam, gitu kan. Bisa kemalingan, rampokan, atau barangkali copet, kebakaran, sehingga hartanya habis, gitu. Nah, oleh karena itu, jadi kalau harta yang sudah sampai kepada haul dan nisabnya, baik harta, atau barangkali kita punya kambing, kita punya unta, kita punya biji-bijian yang mengenyangkan beras, padi dan sebagainya, itu maka segera wajib dikeluarkan. Tujuannya apa? Agar harta tidak berputar, gitu kan?
tidak berputar di kalangan orang-orang kaya. Gitu. Makanya ada zakat, hartanya berputar terus kepada orang-orang yang punya. Gitu. Kalau nggak dikeluarin, maka harta itu akan muter di situ aja tuh, ya. Pada orang-orang dahab, ya, orang-orang kaya, gitu kan, nggak mana-mana. Orang yang punya, ya nggak kebagian, gitu kan. Nah, makanya dengan zakat ini, ya kan, maka harta akan tersebar, ya kan. Harta akan bermanfaat kepada orang lain, kepada orang-orang yang tidak punya. Itu. Faturadu ilal fuqara'ihim, maka dikembalikan kepada orang-orang yang punya, orang-orang yang miskin. Itu hak mereka, ya. Jadi 2,5% itu harus dikeluarin loh, kan? Kalau zakat harta, kan? Begitu juga, ya. Kalau emas nanti ada ukurannya lagi. Kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. Wa an Aliyun radhiyallahu, dari sahabat Ali radhiyallahu karramallahu wajhahu, semoga Allah meridainya dan Allah muliakan wajahnya. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat laka mi'ata dirhamin, idza kanat laka, apabila laka, ya kan, kamu mempunyai mi'ata dirhamin, 200 dirham. Jadi apabila kamu mempunyai 200 dirham, dirham ini uang emas, gitu kan. Itu 1 dirham ukurannya 3,12 gram. Kalau 200 gram kali 3,12 itu berarti 600 lebih, gitu kan. Kurang lebih 624 gram. Makanya itu harus dikeluarin itu, ya kan. Jadi kalau kita ada punya 200 dirham, ya kan, kita nggak punya uang emas, ya, ya kan. Wahala alaihal haul, wahala alaihal haul, dan sudah mencapai 1 tahun. Haul itu sudah mencapai 1 tahun. Jadi disimpan, ya kan. Katakan dari Januari 2025 masuk 2026, Januari 2026, maka sudah masuk 1 tahun tuh. Namanya haul, gitu kan. Jadi sudah mencapai 1 tahun, fafiha khamsatu darahima, maka zakatnya 5 dirham. Zakatnya 5 dirham. Tinggal hitung aja dah, kan? Walaisa alaika say'un, walaisa alaika say'un, dan tidak ada atas kamu sesuatu. Artinya apa? Kita terlepas dari kewajiban kalau kita udah ngeluarin, gitu. Jadi kalau kita udah keluarkan zakatnya, maka kita terlepas dari kewajiban. Kalau gak dikeluarin jadi beban, gitu kan? Jadi beban. Baik zakat harta dan zakat-zakat yang lain, gitu. Hatta yakuna laka isruna dinaron, hatta yakuna laka isruna dinaron, sehingga kamu mencapai 20 dinar, gitu kan. Wahala alaihal haul, dan sudah mencapai 1 tahun, fa fiha nisfu dinarin. Jadi kalau kita punya 20 dinar, gitu kan, dan sudah mencapai 1 tahun, fa fiha nisfu dinar, maka zakatnya itu setengah dinar, gitu kan. Berarti 2,5 dinar, gitu kan. Tadi kan kalau 200 5, kalau 20 kita punya, itu berarti setengah dari itu. Fama zada, alapun yang lebih, fa bihisabi zalika, maka zakatnya menurut hitungannya. Kalau lebih misalkan ada 250, 300, 400, nanti zakatnya tinggal dihitung aja tuh. Tinggal dihitung, gitu kan, berapa, gitu. Walaisa bi malin zakatun hatta yahula alaihi hul. Walaisa bi malin, dan tidak ada kewajiban zakat yang wajib
Tidak ada kewajiban zakat hatta yahula alaihi haul, sehingga sudah mencapai 1 tahun. Jadi kalau belum 1 tahun ya belum dikeluarin ya. Jadi kalau udah sampai 1 tahun tuh wajib dikeluarin gitu. Sama juga orang yang dagang ya kan, dagang warungnya gede ya kan, didagang mulai katakanlah 2025 ya kan, masuk Januari 2006 maka diwajib dikeluarin tuh, dihitung tuh modalnya tambah keuntungannya. Jangan keuntungannya aja, kalau keuntungannya kecil kan, ya ditambah tuh modal dan keuntungannya, wajib tuh 2,5% itu, ya kan, kecil ya kan, iya. Kalau 100 juta cuma 2.500.000, yang kecil ya kan, iya kecil zakatnya, ya kan, iya. 1 miliar baru 5 juta, banyak yang lebihnya, ya kan? Nah, itu hak orang lain tuh, hak yang 8 asnaf itu kan, ya kan, ya. Yang 8 golongan fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafa qulubuhum ya kan, para mu'allaf itu mu'allaf dapat tuh ya kan, apa untuk menenteramkan hatinya supaya mereka nanti enggak tergoda dengan yang lain ya kan, dengan masuk ke agama yang lain. Jadi mu'allaf ini jangan terus mu'allaf ya kan, ini dari 50 tahun masih mu'allaf aja ya kan. Jangan ya, 50 tahun masih mu'alaf. Jadi kalau harta sudah sampai haul ya kan, dari simpen 1 tahun gitu kan, itu mau dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau belum ya belum ya kan, jadi jangan nunggu Ramadan, kita kan biasanya nunggu Ramadan. Jangan, kalau sampai haulnya sudah ya kan, buru-buru segera itu kan. Kan kita nggak tahu umur kan, kita nggak tahu gitu kan. Memang kadang-kadang orang sayang ya kan, sayang ya zakat. Ini 1 miliar nih gua gede nih 25 juta ya kan. Kalau beli motor aduh ya kan, sayang deh. Oh, kalau ini kontrakan Allahu Akbar gitu kan. Jadi walaisa bi malin zakatun hatta yahula alaihi haulu walaysa malin zakatun, dan tidak ada kewajiban zakat hatta yahula alaihi, sehingga sampai haulnya kan mencapai 1 tahun gitu kan, disimpan gitu kan. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud wa huwa hasan, sini hasan wa qad talafu fi rabbih, dan para ahli hadis itu berselisih tentang marfu'nya hadis ini gitu kan. Jadi bacaan kita ini masuk halaman 28 ini kan. Jadi sekali lagi harta kalau sampai nisabnya, sampai haulnya wajib dikeluarkan. Nisab itu artinya kadar harta yang wajib dikeluarin gitu kan. Kadar harta yang wajib dikeluarin. Harta kita katakan ukuran emas ya kan, katakan 100 gram ya kan. Kalau harta udah 100 juta lebih itu dikeluarin, sudah disimpan 1 tahun gitu kan. Duitnya ada ya kan, duitnya ada gitu kan. Gitu kan. Dan udah disimpan 1 tahun merupakan kekayaan. Ya katakanlah kalau kita kerja ya, kalau buat habis makan ya nggak ada zakatnya ya kan. Gaji sebulan 5 juta ya kan, ya habis buat dimakan ya kan, kagak ada sisanya ya, gak wajib zakat ya kan, ya sodako aja lah ya kan, sampai 5.000, 10.000 gitu kan ya, itu. Jadi zakat kalau udah sampai nisabnya, haulnya ya kan, itu wajib dikeluarin 2,5%. Kalau zakat yang lain, kambing ya, nanti ada hitungannya lain lagi gitu kan. Kemudian wali Tirmizi, dan hadis dari Imam Tirmizi, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, man istafada malan, ya, man istafada malan, siapa orang yang mengusahakan harta, fala zakat alaihi, maka tidak ada zakat baginya hatta yahula alaihul, sehingga mencapai 1 tahun itu. Jadi 1 tahun lagi gitu ya kan.
Jadi harta kita udah usahakan, udah cari, ya kan? Nisabnya udah nyampe, haulnya udah nyampe, silakan keluarin. Kalau belum ya belum, gitu kan? Itu. Ya. Warrojihu waqfahu. Jadi Imam hadis ini hadisnya katanya hadis mauquf, gitu. Kemudian Wan Aliin dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, laisa fil baqari, tidak ada zakatnya pada sapi, baqari sapi, al awamili shadaqatun, jadi laisa fil baqaril awamili shadaqatun, gitu. Jadi tidak ada zakat bagi sapi al awamil yang dipekerjakan. Jadi sapi yang dipakai untuk bekerja, untuk membajak sawah, itu nggak dizakatin. Walaupun banyak, ya kan, kalau dipakai buat kerja, nggak ada. Kan dulu ada sapi kan yang dibuat kerja kan, bajak sawah, ya kan, menanam padi, gitu kan, dipekerjakan, nggak dizakatin, gitu kan. Yang dizakatin bareng yang kita angon, gitu kan. Yang kita angon. Baik, yang kita angon kita kasih makan, gitu kan, atau dia makan nyari, atau dia nyari sendiri di padang rumput, itu yang dizakatin tuh, ya kan. Kalau udah mencapai, kalau kambing kan kemarin 40, gitu kan, 40 ke atas, zakatnya. Kalau sapi, ame, kerbau, maka zakatnya mulai dari 30, gitu. Jadi kalau sapi yang dipekerjakan untuk membajak sawah, ya kan, untuk menanam padi, itu nggak ada zakatnya, gitu. Rawahu Abu Daud wa Daraqutni, hadis ini dari Imam Abu Daud dan Daraqutni, wa rajihu wa Quaidon. Ya, hadis ini menurut Imam hadis ini waqfu, hadis ini mauquf juga. Kemudian wa an Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jadihi, dari kakeknya, an Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man waliya yatiman lahu malun. Waliya itu mengurus. Siapa orang yang mengurus anak yatim, lahu malun. Itu anak yatim, malun punya harta. Jadi anak yatim, babenya meninggal, ya kan, diurus sama orang, ya kan, punya harta banyak tuh, ya kan, kontrakannya banyak, ya kan, tanahnya lebar, gitu kan, bal yattajir lahu, harta itu diperniagakan, katakanlah diputar, gitu kan, diputar, diolah itu harta, ya kan, wala yatrukuhu, dan tidak ditinggalkan begitu aja, hatta ta'kuluhu shadaqatu, ya kan, sehingga habis dia makan tuh, ya kan, sedekahnya. Artinya ini kan, jadi itu nomor 2, dalilun ala wujub zakah. Ini dalil wajib atas zakat di mal yatim, pada harta anak yatim. Jadi kalau anak yatim dikaya, wajib zakat tuh, ya kan, kecuali anak yatim yang miskin, kan banyak kan orang anak yatim yang kaya, ya kan, banyak, bukan dia nerima zakat, udah wajib zakat juga, ya kan. Mentang-mentang yatim, wah, iya kan, sebenarnya bukan yatim, hartanya banyak, ya kan, kontrakannya 50 pintu, nah, ya kan, wajib tuh, yang mengurus, ya kan, makanya kemudian harta itu dikelola, ya kan, wajib keluar zakatnya, dihitung, ya kan. 2,5% kalau sampai nih 9 haulnya, gitu kan, dan jangan dimakan aja, ya kan, nggak keluarin begitu aja, dibiarin, ya kan, ada hitungannya, gitu kan. Sekali lagi, sekalipun dia anak yatim, ya kan, kalau dia hartanya banyak, hitung tuh, ya kan,
Kecuali yatim yang miskin, ya kan, lain lagi urusannya, ya kan, itu kan. Yatim ini kan ada yatim harta, ada yatim ilmu, ya kan. Yang lebih berbahaya yatim ilmu nih. Kalau kita yatim ilmu, artinya nggak punya ilmu bahaya, ya kan. Ya, iya. Ilmu sholat nggak ada, ya kan. Ilmu apa namanya haji nggak ada, ya kan. Ilmu tentang akhlak nggak ada, ini bahaya, ya kan. Kalau yatim harta barangkali ya nggak jadi masalah lah, ya kan. Tapi yatim ilmu ini yang berbahaya, ya kan. Iya. Ya kita mau nggak punya ilmu, mau sholat gimana? Ya kan, ini, iya, repot, ini kan, iya itu. Rawahu Tirmidzi di sini Imam Tirmidzi wa Daraqutni dari Imam Daraqutni wa isnaduhu sanadnya dhaif katanya, ya, sanadnya dhaif. Wa lahu syahidun mursalun. Ya, di sini apa walahu, dan baginya terdapat petunjuk, di sini mursal inda Syafi'i, inda Syafi'i pada Imam Syafi'i. Kemudian wa an Abdullah dari Abdullah bin Abi Aufa qala, dia berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun, apabila datang satu kaum. Jadi satu kaum, satu katakan perorangan, kaum atau kelompok datang sama Nabi nih. Bisaudaqatihim, menyerahkan zakat mereka. Katakanlah ada orang, ya kan, datang sama Kiki, ya kan, nyerahin zakatnya nih, ya kan, sekian gitu kan. Jadi Nabi tuh, di masa beliau pernah didatangi oleh beberapa kaum, beberapa kelompok datang membawa zakatnya, gitu kan. Qala, lalu Nabi bersabda, ya kan, Nabi doain, ya kan, Allahumma sholli alaihim, kan, Allahumma sholli alaihim, ya Allah, sholli alaihim. Sholli artinya rahmah, ya Allah berikanlah rahmat kepada mereka. Itu Nabi doain tuh. Jadi kaum yang bawa zakat kepada Nabi, Nabi doain, ya Allah, berikan rahmat kepada mereka, berikan kasih sayang kepada mereka, ya kan. Tambahkan harta mereka supaya subur, tambah banyak, ya kan. Supaya berkah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu. Itu Nabi doain tuh, muttafaqun alaihi, muttafaqun alaihi. Begitu juga kita nih kalau nerima, kan ada bacaan itu kan, nerima zakat, ya kan, ada bacaannya tuh, ya kan. Apa sih bacaannya? Mau pakai bahasa Indonesia boleh, mau pakai bahasa Arab boleh, iya kan? Gitu kan. Gitu. Jadi begitu ya Nabi, kalau datang sekelompok kaum, satu orang atau ngasih zakat sama Nabi doain tuh, ya kan, Allahumma sholli alaihim. Kita boleh juga doain Allahumma sholli alaihim, ya kan. Atau sendiri Allahumma sholli alaihi, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, kepada mereka, ya kan. Mudah-mudahan mereka menjadi berkah, ya. Kemudian Wan Aliun radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala anhu, semoga Allah meridainya, annal Abbasa sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Abbas, Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili shadaqatihi qabla ayatahilla. Jadi Abbas ini bertanya kepada Nabi anta'jila, dia ini pengen nyegerain shadaqatihim, zakatnya. Ya Rasul, saya ini pengen nyegerain nih zakat saya nih, gimana nih, gitu kan. Qabla antahilla, sebelum waktunya. Antahilla artinya waktihi, sebelum waktunya. Katakanlah belum sampai nisabnya udah nyampe, tapi haulnya belum nyampe. Katakan kurang sebulan lagi, gimana nih Rasul kalau saya segerakan, gitu kan? Iya. Farakhasu lahu bidzalik. Lalu Nabi memberikan kerusahan, keringanan, artinya silakan, ya kan. Kalau kamu ingin segerakan boleh itu, ya kan. Iya.
kurang sebulan kayak, kurang 2 bulan kayak, tanpa menunggu bulan Ramadan, silakan keluarin. Boleh, ya kan? Cakep itu kan? Oh iya, cakep itu kan? Iya. Sebenarnya azazat ta'jili jumhur ulama. Nah kalau jumhur ulama itu membolehkan ya takjil, kan segera. Kayak takjil puasa itu kan. Ya puasa kan kalau ada waktunya segera, jangan ditunda-tunda. Walaupun seteguk air gitu kan. Jangan azan dulu, buka dulu, batalin ya, karena orang azan dulu ya kan, walaupun seteguk air buka dulu ya kan, gitu. Jadi azazat ta'jilu jumhur ulama, jadi jumhur ulama, mayoritas ulama itu membolehkan takjil dalam zakat, ya kan. Wa inda Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad, juga ada Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Ahmad itu membolehkan gitu, boleh ya kan. Cakep itu kan, walaupun belum sampai setahun ya kan, dia mengeluarkan silakan, ya kan gitu. Kemudian Wan Jabir an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Jabir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata, Nabi bersabda, laisa fi maduna khamsin awakin. Jadi laisa fi maduna khamsi. Jadi tidak ada itu ya kan, zakat perak duna khamsin awakin. Jadi perak yang kurang dari 5 uqiyah ya kan. Nah, gitu. Jadi perak yang kurang 5 uqiyah, artinya kurang uqiyah itu 600, kurang dari 600 gram. Jadi perak yang kurang dari 600 gram itu lu nggak wajib itu ya kan. Waraki sodako ya kan, nggak wajib di sodakoin gitu. Walaysa bima duna khamsi zaudin minal ibili sodakotun. Dan tidak ada zakat onta yang kurang dari 5 gitu kan. Jadi onta yang kurang 5 belum gitu kan, kurang 5 kan. Nah 5 ke atas kan, 5 sampai 9 dan seterusnya itu baru wajib gitu kan. Kalau kurang dari 5, katakanlah 4 atau 3, maka enggak wajib tuh ya kan. Iya. Walaysa bima duna khamsati awsukin min tamrin sadaqatun. Dan tidak ada ya kan, wajib zakat tamrin ya kan, kurma yang kurang dari 5 wasak. Kalau kurma itu 5 wasak. Ya, jadi 5 wasak itu ukurannya ya kan, ya sekitar antara 1050 liter gitu kan. Jadi kalau kurang 1050 liter itu kurma ya kan, maka nggak wajib dizakatin itu kurma ya kan. Iya. Kita ngerti kurang paham lah, yang penting asalnya ya kan. Nih Rawal Bukhari, hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Kemudian satu lagi, walahu min hadisin Abi Sa'idin radhiyallahu anhu, dan walahu dari Imam Muslim juga dari hadis Abi Sa'ad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Laisa bi maduna khamsati awsakin. Jadi tidak ada zakat yang kurang dari 5 awsak min tamrin, dari korma, wala habbin, dan buah-buah biji-bijian. Habbin itu biji-bijian, sedekahnya sedekahnya. Jadi kalau kurang dari 5 wasak maka tidak ada zakatnya, baik biji-bijian maupun korma gitu kan. Waslul hadis, asal hadis ini dari Abi Sa'id, muttafaqun hadis ini muttafaqun alaih gitu. Ya. Jadi ya kita nggak punya korma ya kan. Ya, nggak punya biji-bijian mengenyangkan padi ya kan, kurma enggak Yang kita punya ini harta gitu kan. Kalau harta sudah sampai haul dan nisabnya itu, maka wajib gitu kan dikeluarkan. Kalau kita mau segerakan, mau andai kata belum waktunya, silakan. Nah, itu kan Nabi memberikan keringanan rusuh, dan para jumhur ulama membolehkan ya. Di antaranya ya Imam Syafi'i gitu kan. Gitu. Jadi membolehkan ya. Belum sampai haul dia mau ngeluarin, silakan tafadhol, nunggu bulan Ramadan.
Kadang-kadang kita nunggu bulan Ramadan nih, ya kan? Nggak bisa, ya kan? Itu. Kalau udah sampai waktunya silakan. Kalau belum dia mau, Nabi memberikan keringanan, gitu. Jamaah sekalian, ya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Emang itu kan apa namanya? Zakat kurma, zakat bijinya mengenyangkan agak ribet gitu kan? Asal tahu aja gitu kan? Idealis kita baca, udah, ya. Kita yang ada pada kita harta gitu kan? Udah sampai nisab, sampai haul, silakan tafadhol gitu kan. Dan hartanya itu milik sempurna, milik sempurna milik kita gitu kan. Kalau bukan milik kita, jangan ya kan, belum gitu kan milik kita. Dan emas kalau yang dipakai ya kan, yang disimpan itu emas ya kan, itu kekayaan. Kalau yang dipakai oleh istri kita nggak ada. Walaupun barangkali 200 gram dipakai di sini kan, di tangan ya kan nggak ada dizakatin. Yang dizakatin yang disimpan tuh emas, perak gitu kan, kalau dipakai nggak gitu kan. Inilah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Al-Fatihah. Wabillahi syaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ilahi karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Allahumma iftah abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiya'ika wa awliya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma hdina min indik wa aqid alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libasa afika wa afiyatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina bi hadadika haramik wa bi ta'atika amasyatik wa bi fadlika amasyak rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.